Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, telah tiba kita di penghujung 10 hari bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita isi dengan kegiatan kerohanian sebagaimana yang selalu kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu kegiatan pesantren kilat. Anak-anakku yang berbahagia, ada perbedaan yang sangat jauh dengan tahun sebelumnya, di mana kegiatan pesantren kilat kali ini dilaksanakan secara daring. Kalian mengikutinya tetap di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ada manfaatnya dan dapat menambah keimanan. Anak-anakku yang berbahagia, mengapa kita harus berpuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Dari ayat di atas jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan orang-orang beriman untuk berpuasa. Apakah kalian berpuasa hari ini? Alhamdulillah. Jika kalian berpuasa, insya Allah. Tetapi mungkin ada juga yang tidak berpuasa. Memang boleh ya tidak berpuasa? Tidak berpuasa itu harus ada alasannya. Alasannya dengan jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin." Artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Itulah alasan kenapa orang tidak berpuasa, yaitu orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan. Dia tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya di hari yang lain sebanyak yang ia tinggalkan. Tapi bagi orang yang merasa berat menjalankannya karena ujur tidak bisa mengganti di hari yang lain, maka dia harus menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Anak-anak yang berbahagia, lalu apakah yang dapat membatalkan puasa? Ada 8 perkara yang dapat membatalkan puasa, yaitu 1. Masuknya sesuatu ke dalam rongga dengan disengaja, seperti air, nasi, asap rokok, atau makanan-makanan lainnya. Yang kedua, bersetubuh dengan istri atau suami di siang hari. Ketiga, keluar mani dengan sengaja. 4. Haid atau menstruasi bagi perempuan. 5. Nifas bagi yang wanita yang melahirkan. 6. Muntah dengan sengaja. Ke-7, gila. Dan ke-8, ridat atau murtad menjadi kafir. Itulah perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Dan ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa selain itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 macam perkara yang dapat membatalkan puasa dan wudhu seseorang ialah berdusta, gibah, mengadu domba, melihat perempuan yang bukan muhrimnya dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Oleh karena itu berhati-hatilah, jaga puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa zoma'u, rawahu An-Nasa'i. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Anak-anakku yang berbahagia, akhirnya Bapak berpesan selama menjalankan ibadah puasa ini, yaitu yang pertama, niatkan sejak malam untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhara, rawahu Ahmad. Barang siapa yang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan semata-mata karena iman dan tulus mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, makanlah sahur di akhir waktu, sebagaimana sabdanya juga Rasulullah SAW mengatakan, tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Makanlah sahur karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ketiga, menjaga pahala puasa sepanjang hari. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berzikir di bulan Ramadan maka akan diampuni dosanya, dan orang yang berdoa di dalamnya maka tidaklah sia-sia. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Nasa'i. Di dalam hadis yang lain, Imam Baihaqi juga telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa, Rasulullah SAW bersabda, artinya tidurnya orang berpuasa dinilai ibadah, diamnya disamakan dengan membaca tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya, doanya dikabulkan, dan dosa-dosanya diampuni. Amin. Yang keempat, mengerjakan berbuka atau menyegerakan berbuka ya. Imam Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang berpuasa mempunyai doa yang mustajab di waktu berbuka, baik diberikan di dunia atau disimpan untuk di akhirat. Kelima, lakukan sholat qiyamul lail dan tilawah Al-Quran. Imam Tabrani telah meriwayatkan dari Ubadah bin As-Somit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam 10 hari yang terakhir, karena sesungguhnya malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, dan 29, atau pada akhir malam bulan Ramadan. Maka barang siapa yang mengisi malam tersebut dengan beberapa ibadah, dengan disertai keimanan dan bertujuan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Terakhir, keenam, jangan meninggalkan puasa tanpa alasan yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan tanpa ada alasan yang jelas yang diberikan oleh Allah dan tidak pula sakit, maka pahala puasanya selama hidupnya tidak akan dapat menyamai pahala sehari yang ia tinggalkan meskipun ia berpuasa selamanya. Demikianlah
hal-hal yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Ramadanku bertambahlah keimananku. Barakallahu li walakum. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Video ini belum selesai karena ada kuis. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.